Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Diana Saputri dengan NIM 0704128242927. Saya bersama partner saya Mataras Diana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem perdagangan global. Apa sih sistem perdagangan global itu? Perdagangan global atau perdagangan internasional merupakan kegiatan transaksi jual beli antar negara, di mana mencakup kegiatan ekspor dan impor. Ekspor sendiri itu merupakan kegiatan menjual dan mengirim barang ke luar negeri, sedangkan impor merupakan kegiatan membeli dan menerima barang dari luar negeri. Terus kenapa perdagangan global itu perlu dilakukan? Nah, terkadang negara-negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri atau mereka tidak dapat memproduksi barang-barang tertentu. Biasanya karena harganya yang tinggi atau mereka tidak memiliki teknologinya. Contohnya seperti negara-negara 4 musim itu mereka mengimpor buah-buahan tropis dari negara tropis untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, seperti itu. Kalau negara melakukan perdagangan global, ada nggak sih manfaat spesifik yang dirasakan oleh negara tersebut? Tentunya ada. Yang pertama itu memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Negara-negara yang melakukan perdagangan global itu dapat memperluas pasar internasionalnya. Lalu yang kedua itu memberikan keanekaragaman barang dan jasa. Bayangin ya, kalau dalam suatu negara itu tidak melakukan ekspor impor, pasti barang dan jasa yang tersedia itu terbatas banget. Kita tidak bisa merasakan misalnya mobil-mobil dari Jepang atau handphone produksi China yang murah itu. Lalu yang ketiga, mendatangkan efisiensi. Nah, perdagangan global ini menciptakan kondisi kompetitif antar negara. Jadi, suatu negara akan lebih fokus kepada produk keunggulannya. Misalnya Cina ya, seperti yang kita tahu, Cina tuh kan unggul banget di handphonenya. Jadi dia akan lebih menekan biaya produksinya, namun meningkatkan kualitas setinggi-tingginya. Jadi bisa bersaing di pasar internasional dan itu mendatangkan efisiensi seperti itu. Lalu yang keempat ada mendorong inovasi dan transfer teknologi. Jadi negara itu saling berinovasi. Lalu untuk transfer teknologi itu negara-negara berkembang jadi bisa merasakan teknologi-teknologi dari negara-negara maju, di mana negara maju itu nanti mentransfer teknologinya ke negara yang berkembang, seperti itu. Yang kelima, ada menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama internasional. Kerjasama yang terjalin antar negara itu diharapkan dapat menekan terjadinya konflik antar negara. Terus bagaimana dengan sistem perdagangan global? Sistem perdagangan global itu merupakan gabungan antara aturan, regulasi, dan perjanjian antar negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Misalnya WTO ya, seperti kita tahu WTO itu organisasi perdagangan dunia, yaitu dia itu sistem perdagangan global yang terbesar di dunia. Lalu ada juga mekanisme-mekanismenya yang biasa terjadi. Yang pertama itu ada perdagangan bilateral, yang dimana itu terjadi antara dua negara, misalnya Indonesia dengan Jepang dalam IJEPA. Lalu yang kedua ada perdagangan multilateral, itu terjadi antara lebih dari dua negara, misalnya WTO itu tadi dan APEC. Lalu yang ketiga adanya perdagangan regional, yaitu perdagangan yang terjadi di kawasan tertentu, di suatu wilayah tertentu, biasanya tuh yang deket-deket, misalnya ASEAN, lalu ada juga Uni Eropa. Terus ada nggak sih faktor di balik terjadinya perdagangan global tersebut? Tentunya ada. Kita mulai dari faktor pendorongan terlebih dahulu ya. Yang pertama itu adanya keinginan membangun kerjasama dengan negara yang dituju. Ini biasanya terjadi pada negara-negara berkembang, di mana mereka tuh menunjukkan kerjasama ke negara-negara berkembang. Lalu yang kedua, adanya barang yang tidak dapat diproduksi sendiri dalam negeri. Ini contohnya seperti yang tadi, itu
negara-negara Eropa tidak dapat memproduksi buah-buahan tropis sendiri. Lalu yang ketiga, kurangnya hasil produksi sendiri sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Ini misalnya di Indonesia ya, di Indonesia itu kan makanan pokok kita itu nasi ya. Jadi kita butuh beras yang banyak gitu. Karena semua masyarakat yang makan nasi pakai beras gitu, jadi negara Indonesia itu mengimpor beras supaya tidak kekurangan gitu. Lalu yang terakhir, adanya kelebihan produk di dalam negara. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi. Misalnya China itu punya beras yang berlebih, jadi Cina itu mengekspor berasnya ke Indonesia, di mana Indonesia itu butuh. Jadi produk yang berlebih ini tuh tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama, adanya kebijakan proteksi oleh pemerintah. Nah, pemerintah ini biasanya memberikan tarif pajak seperti itu. Yang kedua, adanya perbedaan mata uang dan nilai tukar. Seperti yang kita tahu ya, mata uang negara itu beda-beda dan kurs itu kan naik turun tidak stabil, jadi sangat amat mempengaruhi perdagangan global. Lalu yang ketiga, adanya perbedaan regulasi dan standar produk. Setiap negara itu punya standarisasi masing-masing ya, jadi tidak semua produk barang gitu ya yang dikirim itu bisa lolos seperti itu. Lalu yang terakhir, adanya biaya transportasi dan infrastruktur yang tidak memadai, atau kata lainnya adalah ongkirnya mahal kayak gitu. Terus perlu nggak sih adanya landasan kebijakan untuk mengatur perdagangan global tersebut? Tentunya ada ya, saat ini juga sudah ada yaitu kebijakan impor dan kebijakan ekspor. Kita mulai dari kebijakan ekspor terlebih dahulu. Yang pertama, adanya diskriminasi harga, di mana harga yang dijual itu berbeda-beda tergantung dengan negara-negara yang dituju. Tujuannya ya tentunya untuk mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua, kebijakan premi. Pemerintah itu memberikan subsidi kepada para eksportir untuk mengekspor barang-barangnya berupa subsidi biaya produksi. Lalu yang ketiga, ada kebijakan dumping, yaitu harga yang dijual keluar lebih murah dibanding yang dijual di dalam negeri itu sendiri. Tapi kebijakan dumping ini sudah dilarang ya, sudah tidak boleh karena dianggap dapat merusak persaingan. Lalu yang keempat, adanya politik dagang bebas. Pemerintah itu memberikan kebebasan penuh untuk ekspor dan impor agar perdagangannya lebih lancar. Yang terakhir itu adanya larangan ekspor, yaitu kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri, biasanya karena ada alasan khusus, misalnya itu untuk menjaga industri lokal, melindungi benda bersejarah, ataupun untuk menjaga kelestarian hewan langka. Selanjutnya di kebijakan impor itu pertama, adanya kuota. Pemerintah itu membatasi jumlah barang yang boleh diimpor dalam waktu tertentu, tujuannya biar tidak merugikan industri lokal. Lalu yang kedua, ada tarif. Pemerintah itu mengenakan pajak atau tarif yang tinggi pada barang-barang impor supaya harga produk lokal bisa bersaing. Lalu yang ketiga, adanya subsidi. Pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada produsen lokal supaya harga barang dalam negeri itu lebih murah dan bisa bersaing dibandingkan produk impor supaya tidak tenggelam gitu. Lalu yang terakhir, adanya larangan impor. Pemerintah itu bisa melarang impor barang-barang tertentu, misalnya untuk menghemat devisa atau karena barang tersebut dianggap berbahaya bagi masyarakatnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.